Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rabbani, di video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. Nah, segmen pertama, dari mana negara Islam dapat pendapatan? Jadi, negara Islam tidak hanya bergantung pada pajak, ada zakat yang bukan sekedar kewajiban ibadah, tapi mekanisme sosial untuk mengangkat yang tertinggal. Ada kharaj dan jizyah yang memperlakukan umat dengan adil tanpa memaksa keyakinan. Ada pula ghanimah, fai, dan harta milik umum, semua dikelola bukan untuk memperkaya elit, tapi untuk menjaga agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Adapun lembaganya yang bernama Baitul Mal. Nah, disinilah amanah dikelola bukan oleh para pemodal, tapi oleh mereka yang takut pada hari penghisaban. Nah, segmen kedua mengenai kemana uang itu dibelanjakan. Jadi, belanja negara dalam Islam bukan tentang proyek gaji pejabat, tapi tentang pendidikan untuk anak yatim, layanan kesehatan untuk duafa, jalan dan jembatan untuk rakyat kecil, dan pelatihan usaha untuk para pemuda yang ingin bangkit. Setiap sen dikeluarkan harus adil, harus amanah, harus efisien, dan harus ada prioritas. Dan yang paling penting harus bernilai ibadah, karena dalam Islam membantu sesama bukan beban fisik, tapi untuk mendapatkan pahala jariah. Adapun segmen ketiga yaitu apakah Islam melarang utang negara? Jadi Islam tidak menutup mata bahwa kadang negara butuh tambahan dana, tapi Islam berkata, kalaupun harus berutang, jangan ambil yang berbunga. Jangan sampai negara tergadai karena utang yang tidak syariah. Utang boleh tapi harus bebas riba, harus jelas tujuannya, dan tidak boleh diwariskan sebagai beban pada anak cucu. Adapun alternatif yang bisa diambil yaitu sukuk syariah, wakaf produktif, zakat, dan investasi yang halal. Semua dirancang agar ekonomi tetap tumbuh tapi tanpa luka sosial. Adapun segmen keempat yaitu semua ini bukan sekedar teori, karena dalam Islam ekonomi bukan sekedar alat tapi jalan menuju keadilan. Setiap kebijakan pendapatan dan pengeluaran negara harus bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah ini membawa maslahat bagi rakyat? Apakah ini diridai oleh Allah? Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam mungkin tidak sempurna di mata para ekonom modern, tapi di dalamnya ada kasih sayang, ada keseimbangan, dan ada harapan. Bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi juga untuk keberkahan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.